Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian di materi KD1, ini masih KD1 ya. KD1 tentang sistem gerak pada manusia, pada subbab jenis-jenis tulang dan sendi. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam tulang. Macam-macam tulang itu ada tulang tengkorak, tulang anggota badan, juga tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, itu secara umum ya. Dan juga fungsi-fungsi rangka sudah kita pelajari, diantaranya Ibu ulang lagi, sebagai pondasi tubuh kita, juga sebagai pelindung bagi organ dalam, sebagai tempat melekatnya otot, untuk membantu pergerakan kamu agar lebih mudah bergerak, juga untuk memproduksi sel darah merah itu terjadi pada tulang, memberikan bentuk tubuh, serta tempat menyimpan mineral dan nutrisi. Itu adalah fungsi-fungsi dari rangka atau tulang. Nah, selanjutnya kita ingin membahas tentang struktur sistem gerak pada manusia. Ya, tulang itu sebagai alat gerak pasif. Kalau pasif berarti dia harus ada yang menggerakkan. Nah, selain sebagai alat gerak pasif, sistem rangka juga berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kalau aktif berarti dia berfungsi untuk menggerakkan. Nah, kalau tulang sebagai alat gerak pasif, maka alat gerak aktifnya adalah otot. Nanti kita pelajari yang otot. Sekarang tulang sebagai alat gerak pasif. Yang pertama macam-macam tulang. Nah, macam-macam tulang itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, kita bahas dulu yang macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang. Nah, kenapa disebut tulang pipa? Karena merupakan tulang berbentuk seperti tabung dan dia tuh berongga. Ya. Bagian ujung tulang ini berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contohnya tulang betis, tulang paha, tulang pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek ini tulangnya berbentuk kubus. Ya, namanya tulang pendek berarti ukurannya lebih pendek. Ya. Contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki. Lalu ada tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya seperti lempengan, gepeng, dan ada lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contohnya yang tulang kita yang berbentuk tulang pipi adalah tulang rusuk. Tahu tulang rusuk? Tulang rusuk yang dihubungkan oleh tulang dada. Ada tulang belikat. Nah, ini tulang belikat yang dekat dengan bahu. Ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tulang yang menyatukan kepala kalian. Itu tulang tengkorak, itu disusun berdasarkan tulang pipi. Lalu ada juga tulang tidak beraturan. Disebut tulang tidak beraturan karena tidak memiliki bentuk yang spesifik. Contohnya tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuk tulang pada manusia. Tulang pipa ini contohnya tulang lengan, tulang paha, tulang betis, itu adalah tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pendek contohnya ini tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Ada juga tulang pipih, itu ada di sini, ini adalah tulang dada. Lalu ada tulang tidak beraturan, itu adalah ruas-ruas tulang. Nah, itu tulang tidak beraturan ya. Tulang-tulang pinggul itu tulang tidak beraturan juga. Nah, ini contohnya bagian-bagian dari tulang pipa, karena tulang pipa yang paling panjang, dia isinya ada epifisis, itu adanya di bagian atas, ada metafisis, ini di bawah epifisis, ada diafisis, itu bentuknya yang paling panjang. Nah, yang paling bawah, ini kalau kamu makan daging ayam, pasti di bawahnya ada berbentuk putih-putih ini adalah epifisis juga ya. Jadi yang atas dan bawah namanya epifisis. Nah, masih tentang jenis-jenis tulang, kalau sebelumnya jenis tulang berdasarkan bentuknya, sekarang bentuk tulang berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya,
tulang terbagi menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago. Tulang kartilago ini bersifat lentur atau mudah digerakkan. Jadi kalau misalnya kamu gerakan atau kamu gerakan itu tidak akan patah karena bentuknya lentur. Kenapa bisa lentur? Karena matriksnya banyak mengandung zat-zat perekat atau kolagen tersusun atas tulang rawan yang disebut kondroblast. Dengan ruang antar sel tulang rawan mengandung banyak perekat. Perekatnya itu disebut kolagen, tapi memiliki sedikit kalsium. Kalsium ini terdiri dari fosfat dan karbonat. Karena ada sedikit kalsium dan banyak zat perekatnya atau kolagennya, maka tulang itu lentur. Jadi kalau kamu gerakan, dia tidak mudah patah. Contohnya tulang hidung dan tulang daun telinga. Nah, ini tulangnya tulang rawan. Yang kedua, jenis tulang berdasarkan komponen penyusunnya adalah tulang sejati atau tulang keras, atau disebut juga dengan osteon. Ya, tulang keras ini memiliki sedikit zat perekat. Jadi kebalikannya dari tulang rawan. Sel pembentuk tulang rawan ini adalah osteoblast namanya. Ruang antar sel itu banyak mengandung zat kapur atau kalsium yang terdiri dari fosfat dan karbonat. Tapi memiliki sedikit kolagen. Jadi sedikit kolagen dan banyak kalsium. Sehingga tulang ini kalau terbentur dengan keras itu bisa patah karena kalsiumnya banyak. Contohnya adalah tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Ini banyak ya. Misalnya contohnya tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang telangka. Nah, itu terdiri dari tulang-tulang sejati atau tulang keras. Nah, ini adalah struktur tulang rawan. Kamu bisa lihat di sini. Tulang rawan itu yang tulang hidung dan tulang daun telinga, ini terdiri dari lakuna, matriks, kondrosit. Nah, ini karena ada ininya nih, kondrositnya, sehingga tulangnya menjadi lunak atau lembek ya. Atau tulangnya jadi rawan, tulang rawan. Yang kedua, struktur tulang sejati ini berbeda ya bentuknya. Dalam tulang sejati ada pembuluh darah, saluran Havers, ada osteosit di dalam lakunanya, lalu ada kanal ikuti. Nah, karena bentuknya beraturan seperti ini, maka tulangnya jadi keras atau tulang sejati, karena di sini banyak mengandung kalsium. Selanjutnya ada proses osifikasi atau pembentukan tulang. Berawal dari tulang rawan hialin, lalu tulang rawan hialinnya semakin banyak, ada pusat osifikasi pertama, lalu ada proses namanya periosteum atau menutupi tulang secara kompak. Nah, ada arteri dan vena memberi nutrisi untuk tulang, melewati rongga meduler, ada pusat osifikasi kedua, lalu arteri dan venanya memberi nutrisi lagi untuk tulang, terbentuklah cakra epifisis, tulang spons, kartilago artikular, dan tulang kompak. Terbentuklah tulang. Selanjutnya, fungsi tulang yang udah Ibu sebutkan tadi. Nah, ini udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya adalah hubungan antar tulang atau persendian. Nah, disebut persendian karena ada hubungan dengan satu tulang dengan tulang yang lainnya, sehingga disebut persendian atau sendi. Persendian ini terbagi tiga. Yang pertama sinartosis atau sendi mati. Nah, yang kedua adalah amfiartosis. Amfiartosis itu nama lain dari sendi kaku. Yang ketiga adalah diartosis atau sendi gerak. Nah, ini kamu singkat aja jadi SAD. SAD itu artinya sedih ya. SAD. S-nya sinartosis sendi mati, A-nya amfiartosis sendi kaku, dan D-nya diartosis sendi gerak. Apa sih itu? Mari kita pahami sama-sama. Yang pertama, sinartosis atau sendi mati. Namanya sendi mati, berarti sendi itu sendinya tetap menghubungkan dua buah tulang atau lebih, tapi sendi itu tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Karena kalau terjadi pergerakan bisa bahaya. Contohnya tulang antar tengkorak. Antar tulang tengkorak ini antara frontal dan parietal. Ini beda tulang, tapi disatukan oleh sendi.
Nah, walaupun disatukan oleh sendi, dia nggak bisa bergerak. Karena bahaya ya kalau tulang tengkorak kamu bergerak. Lalu selanjutnya, amfiartosis itu adalah sendi kaku. Sendi kaku itu sendi memungkinkan terjadinya pergerakan, tapi terbatas. Jadi nggak bisa bergerak secara bebas, namun masih bisa bergerak secara terbatas. Contohnya itu ada di ruas tulang belakang, serta simfisis pubis pada pinggul. Ya. Jadi tulang-tulang ini bisa bergerak tapi terbatas. Yang ketiga, diartosis atau sendi gerak. Nah, namanya sendi gerak berarti sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Nah, ada banyak macamnya dari diartosis atau sendi gerak ini. Ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan lain-lain. Ada sendi geser juga. Nah, ini adalah contoh sendinya. Ada sendi peluru. Sendi peluru itu contohnya itu adalah hubungan antara tulang gelang bahu dan juga tulang lengan atas. Yang ini ya. Mana? Ini adalah sendi peluru. Sendi peluru berarti bisa terjadi pergerakan ke segala arah. Lalu ada sendi putar. Sendi putar itu sendi yang menghubungkan antara ini tulang tulang hasta dan tulang pengumpil. Aduh, udah ikutan naf ya. Lalu ada sendi lalu ada sendi pelana. Sendi pelana itu tulang antara telapak tangan dengan jari-jari. Sendi engsel menghubungkan antara siku dengan lengan atas, juga lutut dengan paha, itu sendi engsel. Dan ada lagi yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada sendi engsel, itu siku. Sendi putar itu antara kaki, tulang betis dan tulang lengan atas. Atau juga yang tadi sendi tulang hasta dan tulang pengumpil bisa diputar seperti ini. Nah, itu adalah sendi putar. Ada sendi peluru, yaitu bahu dan tulang lengan atas. Lalu ada sendi kondiloid. Contohnya antara tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Ada sendi geser. Sendi geser itu antara tulang pergelangan kaki. Lalu ada sendi pelana yang tadi jari telapak tangan dengan ibu jari, itu sendi pelana yang bisa bergerak dua arah. Itu adalah sendi pelana. Selanjutnya, ya sudah selesai ternyata. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan di grup WA, jadi diperhatikan baik-baik. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.